Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Saifullah dengan NIM 2210114528, kelas 06 TPLN 011, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Jadi pada tugas akhir mata kuliah Mobile Programming ini, kami diminta untuk membuat aplikasi yang mana aplikasi tersebut bermanfaat bagi siapa saja penggunanya, itu dengan berbasis Android. Nah, saya di sini memiliki ide membuat aplikasi yang mana untuk membantu umat Islam khususnya, ya, sebagai pengingat waktu sholat atau ibadahnya. Di aplikasi ini, ya, salah satu manfaatnya, ya, bahwa dapat mengingatkan kaum muslim atau umat Islam itu untuk mengingatkan waktu ibadahnya. Nah, di sini saya membuat aplikasi, ya, bernama Muslim Med, ya. Jadi Muslim Med ini sebagai sahabat ibadah harian Anda. Jadikan ibadah harian Anda itu ya lebih mudah dan lebih teratur serta lebih bermakna. Jadi Muslim Med ini yaitu sahabat ibadah harian Anda sebagai pengingat khususnya kepada umat-umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya bisa tepat pada waktunya. Nah, jadi sebelum masuk kepada aplikasinya, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa ada beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi yang saya rancang ini, yaitu ada fitur jadwal sholat, ya, beserta kalender hijriah di dalamnya. Jadi kita juga bisa melihat, ya, sekarang itu, ya, pada tahun hijriah itu, ya, bulan apa gitu. Jadi melihat kalender dengan versi Arabnya. Kemudian ada fitur Al-Quran. Jadi kita bisa membaca Al-Quran, ya, di aplikasi yang saya rancang tersebut dengan full surat sampai 30 juz, dari juz 1 sampai juz 30. Nah, kemudian setelah itu ada fitur fitur pendeteksi atau sensor untuk melihat arah kiblat yang sebenarnya. Jadi kalau kita keadaan di suatu tempat yang tidak bisa atau tidak diketahui di mana arah kiblatnya, ya, dengan fitur yang ada di dalam aplikasi yang saya rancang ini, ya, bisa mendeteksi bagaimana arah kiblat yang benar dan sesuai. Selanjutnya ada fitur tasbih atau zikir. Jadi kita bisa berzikir, ya, menggunakan aplikasi yang saya rancang ini. Jadi terhitung ketika kita men-tap layarnya, maka terhitung bahwa itu satu zikiran. Nah, jadi bisa terdeteksi berapa kali misalnya kita mengucapkan kalimat astagfirullah, ya, sambil tap, ya, terlihat beberapa kali kita sudah mengucapkan lafaz istighfar tersebut contohnya. Nah, dari itu langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini saya langsung membuka dengan emulator di Android Studio, ya, dengan versi yang rendah. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini kita buka terlebih dahulu aplikasi Muslim Med. Di sini di tampilan awal, ya, tampilan utama, ya, di dalam fragmen ini, ya, langsung disajikan bahwa
ada kalimat assalamualaikum sobat muslim, dan di bawahnya menunjukkan ada waktu subuh. Nah, mendeteksi waktu ya sesuai dengan lokasi yang kita nyalakan. Nah, ini kebetulan mungkin ada error apa bagaimana, jadi Mountain View atau United States ya. Nah, menunjukkan di sini tuh subuh, jadi bahwa waktu yang nanti kita jumpain itu ya subuh gitu, waktu sholatnya. Jadi kan yang akan kita laksanakan nanti itu waktu subuh, maka di area ini akan mengingatkan bahwa subuh ya di jam ya 03.49. Nah, di bawahnya menunjukkan jadwal hari ini ya, jadwal ibadah di hari ini. Jadi mulai waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di bagian paling bawah itu ada kalender Hijriyah, kalender Arab yang menunjukkan di bulan Muharram ya kan, tanggal 8 dari Jumat. Nah, ini pada menu atau fitur yang pertama. Selanjutnya itu ada fitur Al-Quran yang menyajikan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, dan kita bisa membaca Al-Quran ya di mana saja dan kapan saja menggunakan aplikasi yang saya buat tersebut. Misalnya saya buka surat Al-An'am, nah dengan tampilan ya kan dari mulai ayat 1 hingga ayat seterusnya. Kemudian kita back, selanjutnya yaitu fitur arah kiblat ya. Jadi kiblatnya akan mensensor atau mendeteksi di mana arah kiblat sebenarnya gitu, posisi yang benar tuh di mana ya, untuk menunjukkan arah yang benar untuk kita melaksanakan sholat. Selanjutnya ada fitur tasbih ya, tadi seperti saya bilang untuk zikir. Kalau kita udah mengucapkan misalnya astagfirullah, kita tap ya, terhitung 1, terhitung 2, jadi bisa terhitung. Nah, di sini ada fitur resetnya juga. Jadi kalau kita sudah mungkin dalam satu hari mengucapkan lafaz atau kalimat astagfirullah sampai 100 kali ya, kemudian di refresh kembali atau di restart kembali. Nah, ini adalah fragment profile, itu profile saya. Itu saya seperti yang tadi saya jelaskan nah, di awal perkenalan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga aplikasi yang saya rancang ini bisa menjadi manfaat untuk saya sendiri, terutama sebagai motivasi saya untuk mengembangkan atau menjadi mobile developer untuk mengasah skill saya, dan juga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, terutama kaum muslimin ya, umat Islam, karena aplikasi ini sebagai pengingat untuk kita beribadah ya, seperti tagline saya itu sahabat ibadah harian Anda. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.